kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Ibu berharap semua kita dalam keadaan sehat ya. Dan ibu yakin pada pagi hari ini kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah materi yang terakhir di semester ganjil, yaitu energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu energi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis energi. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari jenis-jenis energi tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, agar tujuan ini dapat tercapai, kalian simak video ini sampai selesai ya nak ya. Nah, yuk kita lihat materi berikut ini. Energi kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya untuk kamu beraktivitas, ketika kamu belajar, ketika mobil bergerak. Mobil ini juga membutuhkan energi. Dengan bantuan apa energinya diperoleh? Bensin ya. Begitu juga dengan pesawat terbang. Dia itu terbang karena ada energi di dalam pesawat tersebut. Lalu apa itu energi nak? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Nah, kemudian yang ketiga, energi kimia. Yang keempat, energi listrik. Nah, sekarang nak kita mulai yang pertama dulu ya, energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Oke, contohnya buku yang berada di atas meja ini nak memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Nah, air dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Ya, jadi ada rumusnya energi potensial ini. Seperti apa rumusnya? EP sama dengan M kali G kali H. Di mana EP itu adalah energi potensial, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi, dan H tinggi benda di atas permukaan tanah. Nah, itulah dia rumus energi potensial. Oke, sudah paham ya nak ya tentang energi potensial ini tadi seperti apa ya? Nah, asam cuka, anak-anak tahu ya asam cuka ya nak ya. Asam cuka ini menyimpan energi kimia. Nah, energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik sehingga dapat menyalakan lampu. Kemudian energi listrik ini dapat diubah menjadi energi cahaya. Ya. Nah, dengan demikian nak, energi ini dapat berubah bentuk, tetapi energinya tidak akan hilang. Hal tersebut dikarenakan apa? Karena sesuai dengan hukum kekekalan energi. Seperti apa hukum kekekalan energi itu? Ada yang tahu? Nah, ini dia hukum kekekalan energi itu ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah ke bentuk yang lain. Ya, diingat ya nak ya, hukum kekekalan energi ini tadi seperti apa bunyinya. Ya, oke sudah paham ya nak ya. Nah, sekarang energi potensial ini dikelompokkan lagi nak. Ya, yang pertama energi potensial gravitasi. Ya. Kemudian energi potensial elastisitas. Nah, sekarang kita lihat energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak
di atas permukaan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, maka semakin besar pula energi potensialnya. Contohnya ini nak, buah yang jatuh dari pohonnya, buah apel, buah mangga, buah kelapa, dia itu berada di suatu ketinggian. Semakin tinggi tempatnya, maka energi potensialnya semakin besar. Itu dia nak ya, energi potensial gravitasi. Nah, kemudian energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Nah, ini contohnya nak, ketika orang sedang memainkan busur panah, makin jauh peregangan dan penekanannya, makin besar energinya. Peregangan maksudnya nak, kamu menarik mata panah itu semakin lebar. Nah, maka energinya akan semakin besar. Nah, energi kimia ya ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya ini nak, ketika kamu makan nasi, makan sayur, makan ikan. Nah, makanan yang kamu makan ini mengandung energi kimia. Nah, bensin yang ada di mobil sehingga mobil bisa bergerak, bensin ini nak mengandung energi kimia. Nah, kemudian energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik ataupun arus listrik. Ya, sudah paham ya nak ya sampai di sini ya. Nah, energi inilah yang paling banyak digunakan karena energi ini mudah untuk diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Nah, ini coba contohnya nak ya, energi listrik ya dapat menyebabkan lampu menjadi menyala. Nah, kemudian energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi itu berpindah ataupun bergerak. Ya, contoh air yang dapat menggerakkan turbin. Nah, pernah lihat contoh ini kan nak? Contoh turbin ini kan airnya kencang maka turbinnya ikut bergerak. Nah, sekarang kita lihat energi kinetik itu rumusnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK energi kinetik, M itu massa benda, dan V itu adalah kecepatan. Jadi ini rumus energi kinetiknya nak ya. Nah, ini harus kamu ingat, nanti kamu di kelas 8 kita pelajari juga materi ini. Oke nak. Nah, sekarang kita lihat sumber energi. Nah, dari mana sumber-sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kira-kira dari mana saja nak energi itu kita hasilkan? Nah, yang pertama ada sumber energi terbarukan. Yang kedua, sumber energi yang tak terbarukan. Ibu tahu di SD kalian sudah pelajari ini ya kan nak? Nah, sekarang kita ulang sekali, nggak apa-apa ya. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Artinya dipakai secara terus-menerus nak, energi ini akan habis. Nah, contohnya energi dari hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Jadi ini cepat habis nak, itu kita harus berhemat memakainya ya. Nah, kemudian B, energi nuklir. Ya, ini juga satu contoh yang tak terbarukan ya. Nah, minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh sumber energi yang tak terbarukan. Artinya tidak bisa ada lagi ya nak ya. Nah, dia akan habis ketika sudah habis kita gunakan. Itu kita harus berhemat. Nah, kemudian energi nuklir. Ini adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Ya, ini juga termasuk salah satu contoh energi ya nak ya, energi nuklir ya. Bentuknya adalah energi panas melalui radiasi nuklir ya. Oke nak, sudah paham tentang itu tadi semua ya. Nah, sekarang kita lihat sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Artinya nak, dia tidak akan pernah habis
Ya, walaupun secara terus-menerus kita pakai sumber energi terbarukan ini tidak akan habis. Dia terus ada secara berkelanjutan. Contohnya energi matahari, setiap hari kita pakai karena nggak habis. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian energi dari angin, dan masih banyak contoh yang lain. Itu tidak akan pernah habis walaupun kita memakainya setiap hari. Nah, satu, energi matahari adalah energi yang berasal dari panas matahari yang dapat diubah menjadi energi bentuk yang lain, ya. Nah, ingat hukum kekekalan energi tadi anak ya, bahwa energi itu ya dia dapat dirubah ke bentuk yang lain. Nah, energi matahari ini ditangkap pada panel-panel solar cell untuk diubah menjadi energi listrik, ya, menuju ke air panas yang mengalir di bawah panel tersebut. Nah, itu contoh tadi anak ya, sumber energi yang terbarukan ya. Nah, kemudian masih ada contoh yang lain. PLTA yang Ibu katakan tadi adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan inilah yang disebut dengan hidroelektrik. Ya, jadi ini contoh yang dapat terbarukan tadi anak ya, yang tidak akan pernah habis ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian energi angin. Nah, energi angin ini memanfaatkan tenaga angin untuk menggunakan kincir angin diubah menjadi kebentuk energi yang lainnya. Oke, Nak, sampai di sini kira-kira anak-anak Ibu sudah paham tentang materi ini ya. Nah, sekarang kita lihat energi tidal. Apa itu energi tidal? Ini adalah energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering digunakan sebagai energi pasang surut ya, yang di laut ya Nak ya. Nah, ini dia namanya energi tidal. Ini juga energi yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, oke Nak. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, makanan sebagai sumber energi ya. Anak-anak tidak akan bisa melakukan aktivitas kalau kita tidak makan dulu ya Nak ya. Karena makanan yang kita makan tadi seperti penjelasan Ibu di awal itu akan menghasilkan energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas ya. Untuk itu jangan lupa sarapan setiap pagi anak ya. Nah, itu sumber energi kita itu ada dari karbohidrat, ada dari protein, kemudian ada lemak ya. Nah, ini sumber-sumber energi semuanya ini. Nah, untuk itu kita makan makanan kita harus mencukupi ya. Nah, karbohidrat ini diperoleh dari mana? Ya, ini diperoleh dari nasi ya, kemudian dari kentang ya. Itu 1 gram karbohidrat itu Nak setara dengan 4 kilokalori ya. Nah, inilah dia contoh-contohnya Nak. Ada ubi ya kan? Ada jagung, ada beras. Nah, ini adalah contoh-contoh karbohidrat. Nah, kemudian protein. Ya, protein. Protein ini juga sangat dibutuhkan untuk proses mendapatkan energi sehingga kita dapat melakukan aktivitas, ya. Oke. Nah, kemudian bahan-bahan yang mengandung protein itu apa saja? Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau hewani itu Nak dia berasal dari hewan, ada daging, ikan, telur, susu. Kalau dari nabati itu dari tumbuh-tumbuhan ya, tahu, tempe, dan gandum. Nah, kira-kira anak-anak Ibu sudah mulai paham ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu fungsi protein antara lain. Fungsinya adalah sebagai sumber energi, sebagai pembangun sel di dalam tubuh, jaringan sel, dan menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak ketika kamu sakit Nak, kamu kecelakaan. Ada sel tubuh kita yang rusak itu dapat digantikan oleh protein. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lemak. Ya, lemak, kira-kira lemak itu sumbernya dari mana Nak? Ada yang tahu? Nah, lemak ini juga dikelompokkan ya Nak ya. Ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu berasal dari hewan, sedangkan lemak nabati itu berasal dari tumbuhan ya. Ini dia contoh-contohnya Nak ya. Ibu rasa kalian sudah paham tentang yang ini ya Nak ya. Nah, oke Nak, kira-kira sudah paham ya tentang
materi ini, Ibu yakin kalian semua sudah memahami materi ini ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu fungsi lemak. Sebagai sumber energi, pelarut vitamin ADEK ya, ADEK, ADEK sering disingkat ya, pelindung organ tubuh yang penting dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Jadi kalau kita kedinginan nak pada suhu yang rendah, nah lemak ini berfungsi juga untuk menghangatkan tubuh kita. Makanya kalau orang yang gemuk itu nak, kalau berada di tempat yang dingin, ya mereka itu tahan. Oke nak ya, ini materi kita. Baik nak, sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Nah, semoga kalian dapat memahaminya dan Ibu berharap kalian membuat kesimpulan dari materi ini di buku catatan. Jangan lupa ya nak ya, dan lanjut menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan tetap kembali Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan lebih baik tidak usah kemana-mana ya nak. Dan kita selalu berdoa kepada Tuhan, semoga bencana yang mendunia ini dapat segera diselesaikan dan kita dapat kembali bertemu di sekolah bertatap muka. Oke nak, karena Ibu Edna juga sudah rindu dengan kalian. Salam sehat dan good luck.